Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Mang Udin. Pada video kali ini, masih seputaran One Piece gengs. Episode kemarin, tepatnya di episode 1027, Big Mom yang terjatuh berhasil selamat gengs. Sedangkan di tempat Kaido, teknik Ashura milik Zoro berhasil menebas kulit keras Kaido dan meninggalkan bekas. Namun Zoro pun harus tumbang. Bagaimana lanjutan episode kali ini? Oke, kita pergi ke episode 1028. Ya, pada awal episode kali ini diperlihatkan Big Mom yang kesal kepada Kid karena dirinya diserang oleh Kid sehingga terjatuh ke lautan. Kemudian Big Mom menciptakan partner untuk Prometheus dari bagian tubuhnya dan digabungkan dengan petir yang sedang bergejolak di atap pulau Onigashima. Ya, terciptalah gumpalan awan berwarna putih menyerupai mulut seorang wanita. Namun di anime ini belum diperlihatkan wujud aslinya gengs. Kid dan Killer melihat awan petir yang berbahaya, ia pun memutuskan untuk mundur. Namun Big Mom yang melihat mereka akan lari, Big Mom tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Kemudian Big Mom menyerang mereka berdua dengan petir yang dinamakan Fulgora. Ya, serangan itu sukses menembus pulau hingga masuk ke dalam kastil Onigashima. Begitupun dengan Kid yang terlempar ke lantai 3 kastil Onigashima. Serangan dahsyat Fulgora mampu membuat lubang di kastil Onigashima sehingga Nami dan Usopp merasakan getaran yang sangat hebat. Nami, Usopp, dan Tama sedang menaiki Komachiyo karena mereka sedang dikejar oleh Pejuan dalam mode dinosaurus. Nami pun mengeluarkan air dari tongkatnya, dilanjutkan dengan Usopp menembakkan asap ke arah Pejuan agar pandangannya teralihkan. Lalu Nami mengeluarkan Thunderbolt temponya, terciptalah petir yang langsung menghantam Pejuan. Namun serangan itu belum mampu menumbangkannya. Pejuan pun loncat ke arah Komachiyo untuk menangkap mereka semua. Otama yang melihat itu pun menyuruh Komachiyo agar lari lebih cepat menuju panggung utama. Karena Komachiyo memiliki tujuan yaitu memberi perintah kepada seluruh gifter yang sedang dalam pengaruh Kibedango agar lebih efisien. Sehingga para gifter akan menjadi rekan untuk membantu pasukan Wano Kuni. Ya, Komachiyo pun dengan cepat berlari menuju tempat itu sampai-sampai ia tidak menghiraukan penghalang yang ada di depannya. Sementara di tempat Kid dan Killer menyadari kemungkinan besar Big Mom masuk ke lantai yang berbeda dari mereka sangatlah besar. Mereka yang tidak mengetahui ruangan mana yang akan dimasuki Big Mom, mereka berdua pun memutuskan untuk turun dari lantai itu mengejar Big Mom. Hal ini dilakukan agar Big Mom dan Kaido tidak bersatu kembali. Namun sangat sial sekali saat dalam perjalanan, Kid dan Killer dihentikan oleh pasukan Kaido yang dipimpin oleh Basil Hawkins. Kid yang melihat Hawkins ada di depannya, ia sangat marah karena Hawkins telah berkhianat. Lalu Hawkins menjelaskan dirinya berkhianat karena dirinya telah dikhianati pula oleh Apo. Mengingat dirinya tidak ada kemungkinan menang melawan Kaido. Kid dan Killer berada di posisi yang tidak menguntungkan. Killer menyarankan Kid untuk mengejar Big Mom, sedangkan dirinya akan menahan Hawkins seorang diri. Hawkins pun merasa sedikit lega, karena jika Hawkins melawan keduanya, Hawkins pasti akan kalah. Sedangkan jika Hawkins melawan Killer seorang diri, Hawkins yakin jika dirinya akan menang. Ya, kemudian Basil Hawkins merubah dirinya menjadi monster jerami. Ia berkata jika kemungkinan Killer mati melawannya adalah 92%. Mendengar ucapan Hawkins seperti itu, Killer sama sekali tidak gentar sedikit pun. Killer berkata, "Aku tidak percaya dengan ramalan itu, aku hanya percaya dengan kekuatan yang nyata." Sementara di sisi lain, tepatnya di atap kubah tengkorak raksasa, Luffy bangkit dan berkata bahwa ia akan menghajar dan mengalahkannya. Kaido yang mendengar hal itu pun ia sedikit kesal. Lalu dengan sombongnya Kaido mempersilahkan Luffy untuk menghajarnya.
Di sini Luffy mengingat kata-kata kakek Hyogoro di saat latihannya ketika di tambang udon. Setelah serangan Ragnarok Kaido, Luffy mulai menyadari jika haki raja ternyata bisa digunakan layaknya Busousuku Haki. Luffy pun mengatakan kepada Kaido jika tubuh Kaido dilapisi dengan Housoku Haki atau haki raja. Mendengar hal itu, Kaido pun langsung menyerang Luffy sambil mengatakan, hanya segelintir orang kuat sajalah yang bisa menggunakan haki raja, sama seperti yang Kaido gunakan saat ini. Kanabo pun dilancarkan ke arah Luffy saat ini. Sementara di sana Luffy mengingat pelajaran dari kekalahannya dan pengorbanan dari rekan-rekannya. Luffy pun mengalirkan haki Ryo atau Housoku Haki ke seluruh tubuhnya dan menarik Housoku Haki itu di satu titik, yaitu sandalnya. Ya, serangan Kanabo milik Kaido dihentikan oleh Luffy dengan sandalnya. Benturan keduanya pun layaknya benturan Roger versus Shirohige yang tidak saling bersentuhan, namun dampaknya sangatlah besar. Bentrokan keduanya adalah bentrokan antar pengguna Housoku Haki. Kaido yang melihat itu pun sangat terkejut karena Kanabo miliknya dihentikan oleh sandal yang dilapisi Housoku Haki. Lalu Luffy loncat, lari menuju Kaido dan menyerang Kaido dengan tinjunya yang dilapisi Housoku Haki atau haki raja. Ya, lagi-lagi benturan keduanya tidak saling bersentuhan, namun dampaknya sangatlah luar biasa. Di sana ia mengingat kembali kata-kata kakek Hyogoro untuk tidak memaksakan diri dan biarkan haki itu mengalir ke satu titik, yaitu tinjunya. Pukulan haki raja yang sangat dahsyat dilancarkan tanpa menyentuh. Ya, monster terkuat itu pun terlempar cukup jauh dan terluka. Tidak sampai di situ, lagi-lagi Luffy menuju Kaido dan melancarkan serangannya kembali di bagian dagunya. Tinju yang dilapisi Housoku Haki yang dahsyat itu sukses merobohkan Kaido. Bahkan Law yang melihat itu pun sangat kagum karena serangan Luffy yang tidak menyentuh Kaido sama sekali, namun Kaido berhasil dijatuhkan. Monkey D. Luffy, sang calon raja bajak laut masa depan. Dia tidak pernah peduli di sekujur tubuhnya penuh luka. Bahkan yang ia hadapi adalah monster terkuat di bumi. Ia tidak pernah takut untuk menghadapi sang kaisar laut yang sudah beberapa dekade menguasai lautan. Monkey D. Luffy berkata, "Zoro, Law, terima kasih sudah melindungiku. Sekarang kalian turunlah ke lantai bawah. Serahkan sisanya kepadaku. Dan katakan kepada semua orang, apapun yang terjadi, aku pasti akan mengalahkannya." Ya, episode kali ini pun berakhir. Untuk episode selanjutnya mungkin tidak akan rilis, gengs, karena spoiler Uta dan Luffy muncul di akhir episode. Ya, kita tunggu saja, gengs, di minggu depan. See you next video. Bye-bye.